Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Kontak senjata pertama terjadi di Pelabuhan Perak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansard mengerahkan satu divisi infanteri sebanyak 10.000 hingga 15.000 orang. Dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah serta pesawat tempur. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Ketika terjadi pertempuran 10 November, mereka kan memberikan ancaman ya. Tanggal 9-nya mereka memberikan ancaman, tetapi ketika mereka meminta gencatan senjata, di sini taktik orang Inggris memang sangat harus diakui, sangat pandai dia. Mereka mengadakan sebuah pengkondisian gitu ya. Ketika mereka sadar bahwa pasukannya sudah mulai habis ketika peristiwa pertempuran Surabaya yang pertama, maka didatangkan oleh mereka divisi kelima British Indian Army. Sekitar 24.000 orang didaratkan lagi beserta pesawat Mosquito, Thunderbolt, terus Panzer, terus dengan tank Sherman dan Stuart, lengkap seperti akan melawan Jepang atau tentara Jerman pada saat itu. Tentu saja ini menjadikan kekuatan mereka kembali berlipat ya di Surabaya, dan mereka kemudian dihadapi oleh sekitar 30.000, 50.000 massa, dan mungkin lebih banyak lagi yang masa-masa arek-arek Surabaya yang diperkuat oleh rakyat juga, kekuatan rakyat. Jadi menurut catatan orang Inggris hanya 20.000 orang yang mendapatkan didikan Jepang, tetapi mereka bisa bertempur selayaknya orang-orang nekat, dan ini yang menyebabkan orang-orang pertempuran Surabaya itu bisa bertahan sampai 21 hari. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran di Surabaya ini, seluruh unsur kekuatan rakyat bahu-membahu, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, maupun TKR Laut, di bawah Komandan Pertahanan Kota Sungkono. Fakta seperti itu tentu saja bisa dimengerti, karena di pihak Indonesia sendiri juga sudah banyak tentara-tentara atau pasukan-pasukan orang-orang sipil yang menjadi tentara yang berkemampuan untuk melawan kekuatan asing. Pada lini masa yang bersamaan, tentara sekutu dipimpin Brigadir Battle mendarat di Semarang 20 Oktober 1945. Pasukan ini bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang Belanda yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan pasukan sekutu ini diterima dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah waktu itu. Pejabat setempat bahkan bersedia menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan logistik untuk pasukan sekutu. Tentara sekutu pun berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Pasukan sekutu kemudian bergerak menuju Ambarawa dan Magelang. Sesampainya di lokasi, pasukan sekutu justru mempersenjatai para tawanan perang. Aksi ini pun diketahui oleh tentara Republik. 31 Oktober 1945, pertempuran pertama antara pasukan Republik dan pihak Inggris terjadi di Magelang. Untungnya insiden ini bisa diselesaikan setelah Presiden Soekarno dan Brigjen Battle mengadakan perundingan gencatan senjata. Tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang mundur dari Magelang ke Ambarawa terjebak di jalan dan dikepung oleh prajurit-prajurit TKR di Jawa Tengah. Dalam pertempuran di Ambarawa ini, gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman,
Komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto. Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan-komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung pertahanan sekutu di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Selama 4 hari 4 malam, kota Ambarawa dikepung. Karena terus terjepit dalam kegentingan, pada 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang. Saat itu, ada sekitar 35.000 tentara Jepang serta 36.000 tawanan perang dan interniran yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Mereka harus diberi perbekalan dan dipulangkan ke negerinya dalam keadaan selamat. Di Jawa Barat, diperkirakan terdapat 15.000 tentara Jepang, 16.000 tawanan perang, dan interniran yang ditahan. Mereka kebanyakan berada di Bandung dan lokasi terpencil di wilayah Priangan. Alasan ini yang dijadikan sekutu menggandeng Belanda kembali ke Indonesia. Indonesia memberikan izin, namun dengan catatan misi sekutu tersebut dialihtugaskan kepada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR setiap wilayah, sesuai dengan kesepakatan Brigadir Lauder dengan Haji Agus Salim pada 30 November 1945 di Batavia. Namun semua tak berjalan baik. Tentara sekutu tidak memperlihatkan adanya kerjasama operasional dengan TKR.